Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Riris Ardina Riswari, SHMH, selaku dosen pengampu hukum tata negara, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai partai politik serta sistem politik yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum masuk ke dalam sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu serta memperkenalkan rekan-rekan sekelompok saya. Nama saya Nanda Aulia Putri dengan NIM E1A021072. Rekan saya yang pertama ada Restiana Safitri dengan NIM E1A021064. Lalu selanjutnya ada Syalsabila Amelia Wijaya dengan NIM E1A021066. Selanjutnya ada Karisma Fitria dengan NIM E1A021068. Dan yang terakhir ada Gia Puspa Safitri dengan NIM E1A021070. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Syalsabila. Partai politik menurut para ahli. Karji Friedrich, pengertian partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan itu memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan bersifat ideal maupun material. Menurut McIver, pengertian partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Pengertian partai politik menurut undang-undang. Pengertian partai politik menurut undang-undang, adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002, partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Hak dan kewajiban partai politik. Hak partai politik yang dimana telah ditentukan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Yang pertama, memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara. 2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. 3. Memperoleh hak cipta atas nama lambang dan tanda gambar partai politik yang sesuai dalam perundang-undangan. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum partai politik yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang kewajiban partai politik. Saya akan menyebutkan hanya 3 kewajiban. Yang pertama, mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan. 2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan sebagainya. Fungsi partai politik. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. Di sisi lain, partai politik juga sebagai bahan perbincangan dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi ini, politik sebagai wahana perantara antara pemerintah dengan warga negara, di mana wahana ini berfungsi sebagai pendengar bagi pemerintah dan sebagai pengeras suara bagi masyarakat. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam politik, ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik yang terakhir adalah sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintah, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya. Peran partai politik. Yang pertama, membantu kinerja parlementer di Indonesia. Parlemen sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana terdapat wakil-wakil dari masyarakat. Contoh peran partai politik di sini sebagai representasi dari perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Yang kedua, merumuskan kebijakan publik agar dapat menjadi
representasi rakyat di parlemen. Contoh partai politik adalah merumuskan kebijakan pemerintah yang mampu mendukung kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, edukasi pendapat publik. Contoh peran partai politik selanjutnya adalah bagaimana partai politik selain sebagai mediator juga sebagai lembaga yang mendidik opini publik. Segala hal dan isu-isu yang mencakup kepentingan harus bisa dikomunikasikan dan disosialisasikan oleh partai politik kepada publik dengan sudut pandang yang berkeadilan, jujur, dan jelas. Yang keempat, penyokong stabilitas politik. Sederhananya, apabila tidak ada partai-partai politik dan kekuasaan berpusat, maka kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat semakin besar dan dapat memicu ketidakstabilan kondisi suatu negara. Yang kelima, menciptakan undang-undang. Peran partai politik, terutama partai kemenangan, adalah merumuskan dan membuat undang-undang yang mampu menopang kepentingan publik. Yang keenam, membantu jalannya perekrutan pemimpin dan pemilu. Contoh peran partai politik selanjutnya adalah melaksanakan perekrutan segelintir orang secara sistematis dan terintegrasi untuk kemudian dipersiapkan mengikuti pemilihan umum di periode yang akan datang. Pengaruh partai politik. Pengaruh partai politik dalam kemajuan negara Indonesia. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengkajian tentang partai politik memang merupakan suatu perkara yang senantiasa harus diajukan, mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik saat ini, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak kejadian-kejadian yang berupa penyimpangan dan penipuan serta korupsi politik. Dalam praktik politik yang dilakukan oleh elit politik terhadap partai politik sebagai sebuah kendaraan politik, maka partai politik dipergunakan oleh para individu-individu untuk meraih kekuasaan. Contoh partai politik di Indonesia: Partai PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PKS. Sejarah sistem politik di Indonesia. Pada pemerintahan Soekarno-Hatta, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sebelum adanya MPR, DPR, dan DPA, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk menghindari adanya absolutisme, pemerintah mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Kedua, maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Namun, kabinet bentukan Presiden Soekarno tidak bertahan lama, sehingga terjadinya konflik antara Belanda dan Indonesia. Konflik tersebut menggemparkan politik Indonesia sehingga ditengahi oleh PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian KMB dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian tersebut yaitu kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. Pengertian sistem politik. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis atau berarti negara kota. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Ciri khas sistem politik di Indonesia. Secara umum, sistem politik mempunyai 4 ciri khas, di antaranya 1. Daya jangkauannya universal. 2. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. 3. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. 4. Keputusannya bersifat otoritatif. Otoritatif artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang sah. Sistem politik di Indonesia menggunakan sistem politik demokrasi, di mana sistem politik ini didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis yang menjadi ciri khasnya. Faktor yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia diantaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara.
Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Menurut Rusady, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila. Sedangkan, falsafah negara tetap tidak berubah. Apa penyebab adanya perbedaan, bahkan gejala bertolak belakang antara cita-cita dan implementasinya? Jawabannya mengandung dua kemungkinan yang harus diselidiki lebih lanjut, yaitu 1. Falsafah tidak besar pengaruhnya terhadap sistem politik dan para politisi. 2. Belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita-cita negara. Sistem politik di Indonesia saat ini. Indonesia pada saat ini menerapkan sistem politik demokrasi. Jika dilihat dari data sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini, dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin dan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan Lembaga Survei Indobarometer pada 10-17 Oktober 2020 dan dinilai sudah cocok dan pas dalam hal penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Pengertian politik identitas. Politik identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender atau agama tertentu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya adalah politik di Indonesia membahas tentang pendekatan dalam analisis sistem politik dilihat dari sosialisasi, budaya, dan ekonomi. Ledakan partisipasi politik membawa implikasi dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat sehingga dinamika ini menjadi suatu input yang penting bagi sistem politik. Akibatnya, sistem politik ini ada di berbagai macam input. Dilihat secara positif juga membangun sistem demokrasi Indonesia yang mengarah pada tercapainya konsensus melalui musyawarah, mufakat, serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kesimpulan telah dibacakan, lalu presentasi berakhir sampai di sini. Kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Riris Ardinariswari yang telah menyaksikan video presentasi kami dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam hal penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.